Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Faradila Nurbasmala, NIM 1903211000041 dari kelas Mikro 2B. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari poster yang saya buat yang berjudul Pemetaan Struktur Pasar Input dan Pasar Output. Pada pasar input memiliki beberapa macam pasar, namun kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli di dalam pasar input. Lalu untuk pasar output sendiri juga memiliki beberapa macam pasar, yaitu diantaranya meliputi pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopoli. Sebelum masuk pada penjelasan inti, saya akan menjelaskan pengertian dari pasar output juga pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Sedangkan pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan sehingga nantinya akan membentuk suatu harga keseimbangan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pasar output. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa macam karakteristik, yaitu yang pertama, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, jenis komoditas tertentu yang dijual oleh para penjualnya harus sama dalam segala hal. Karena semua komoditas yang ditawarkan adalah homogen, maka dalam menentukan pembeliannya, konsumen tidak tergantung pada siapa yang menjual komoditas tersebut, melainkan pada tingkat harga komoditas tersebut. Yang kedua, jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak, sehingga jumlah komoditas yang dibeli oleh seorang pembeli atau jumlah komoditas yang dijual oleh seorang penjual sangatlah kecil kontribusinya jika dibandingkan dengan jumlah total yang ada di pasar. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual secara orang per orang tidak mungkin mempengaruhi harga pasar dari komoditas yang diperjualbelikan tersebut. Yang ketiga, perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Para pengusaha yang menghasilkan suatu komoditas tertentu yang homogen dalam menawarkan komoditas yang dihasilkannya di pasar komoditas tersebut melakukan persaingan atas dasar harga pasar yang telah tertentu karena pengusaha komoditas tersebut secara perorangan tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang terbentuk. Sebaliknya, pengusahalah yang harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada. Dan yang keempat, tidak adanya penetapan-penetapan dari luar yang bersifat memaksa, baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjualbelikan. Dalam pasar persaingan sempurna, tiap-tiap penjual dan atau masing-masing pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan jual beli pada pasar yang telah ada tersebut. Yang kelima, semua unit-unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Tiap pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai harga komoditas yang akan dibeli. Dengan demikian, bila ada seorang penjual ingin menjual komoditasnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diberlakukan pedagang-pedagang lainnya, ia tidak akan memperoleh pembeli sebab semua pembeli mengetahui dengan sempurna bahwa di tempat lain mereka dapat membeli komoditas yang sama dengan harga yang lebih murah. Karena pengetahuan yang sempurna mengenai harga ini hanya ada satu harga saja dari suatu macam komoditas di pasar. Yang keenam, terdapat mobilitas sumber-sumber daya, barang-barang, dan atau jasa-jasa dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, setiap perusahaan mudah keluar masuk industri. Kemudian penjelasan mengenai kurva dalam persaingan sempurna, yaitu fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand memiliki slope yang negatif, sedangkan fungsi penawaran memiliki slope yang positif. Karena merupakan pasar, tentu saja terdapat penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran, serta harga yang terbentuk dalam pasar. Persaingan sempurna terjadi jika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada dalam pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang.
Kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Ki bintang. Proses terbentuknya keseimbangan pasar ini tidak berjalan begitu saja, namun ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Misalnya harga yang berlaku dalam pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Ki1. Sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran. Maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli memiliki beberapa macam karakteristik, meliputi yang pertama, pasar monopoli adalah industri yang terdiri dari satu perusahaan. Dengan demikian, komoditas yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari pihak lain. Konsumen yang membutuhkan komoditas tersebut harus membeli dari si monopolis. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopolis, dan para pembeli tidak mempunyai hak dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip atau close substitute. Komoditas yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh komoditas lain yang ada dalam pasar. Aliran listrik adalah contoh dari komoditas yang tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk industri karena adanya hambatan yang bersifat legal, undang-undang teknologi, keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli disebut sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengendalikan produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah salah satu perusahaan dalam industri atau satu-satunya perusahaan dalam industri. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan komoditas yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Kalaupun perusahaan monopoli membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi lebih ditujukan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva monopoli. Di dalam pasar monopoli, kurva permintaannya memiliki slope negatif dan kurva marginal revenue-nya juga memiliki slope negatif. Tetapi, besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka keuntungan maksimal akan tercapai apabila MR sama dengan MC. Jadi, MR berpotongan di MC, yang menyebabkan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Ki bintang. Pada jumlah barang sebesar Ki bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barang-barangnya sebesar P bintang. Maka penerimaan yang akan didapatkan oleh seorang monopolis sebesar O, Ki bintang, B, dan P bintang. Sedangkan untuk menghasilkan O dan Ki bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Ki bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopolis seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pasar monopolistik. Karakteristik pasar monopolistik terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, terdapat cukup banyak pengusaha. Namun, banyaknya pengusaha di pasar persaingan monopolistik tidaklah sebanyak seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan porsi produksi suatu perusahaan adalah kecil dibandingkan dengan keseluruhan produksi di pasar. Dan yang kedua, komoditas berbeda karakteristik. Ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan adalah serupa, sehingga sulit untuk membedakan komoditas mana yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan.
Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan yang mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik diperoleh dari sifat komoditas yang dihasilkannya yang berbeda karakteristik. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki industri. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami hambatan seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli, walaupun tidak semudah seperti dalam pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah penentu utama besarnya pangsa pasar suatu perusahaan. Adanya diferensiasi komoditas memungkinkan suatu perusahaan menjual komoditasnya dengan harga yang relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harganya relatif rendah tetapi tidak banyak menarik langganan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang kurva dari pasar monopolistik. Bentuk kurva pasar monopolistik sama dengan pasar monopoli. Perbedaannya hanya terletak pada jika permintaan pada pasar monopolistik lebih efektif dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan pasar monopoli. Keuntungan dari seorang monopolistik akan terbentuk apabila terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue-nya. Dapat dilihat pada kurva monopolistik ini mengenai marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah dari harganya yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar O persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolistik adalah C, P bintang, A, dan B. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli. Di dalam pasar oligopoli juga memiliki beberapa macam karakteristik, yaitu yang pertama, menghasilkan komoditas standar atau komoditas berbeda corak. Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan komoditas standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri baja, industri bahan baku, seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komoditas berbeda corak. Pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komoditas berbeda corak, komoditas yang dihasilkannya pada umumnya adalah komoditas akhir. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan komoditas akhir adalah industri mobil, industri rokok, dan sebagainya. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan ini, mana yang akan terrealisasi tergantung kepada bentuk kerjasama dari perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama di antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Saat suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, perusahaan tersebut akan menarik banyak pembeli dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindak balasan serupa dengan mengurangi harga lebih besar lagi, sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan pelanggan. Tetapi bila perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Pada kondisi ini, kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat kuat. Dan yang terakhir, pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan yang insentif, terutama bila perusahaan oligopoli tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Selanjutnya, penjelasan mengenai kurva oligopoli, yakni D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar oligopoli bila dimisalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga meskipun perusahaan pertama melakukannya. Sedangkan D2 merupakan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar oligopoli
Bila dimisalkan perubahan harga yang dilakukan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan lainnya. Ketika seorang oligopolis menetapkan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak menuju Q3, begitupun sebaliknya. Jika seorang oligopolis menurunkan harganya sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar input terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan jumlah pemakaian tenaga kerja, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya penambahan penggunaan tenaga kerja, tambahan penerimaan dari pemakaian tenaga kerja pada saat perusahaan melakukan kegiatan produksi. Berlaku kaidah teori produksi, yaitu hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal return. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan pemakaian tenaga kerja secara terus-menerus akan menghasilkan kenaikan produksi yang pada hakikat pada titik tertentu semakin lama kenaikannya akan semakin berkurang. Kemudian, permintaan tenaga kerja di pasar input. Dalam pasar monopoli, perusahaan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, serta akan terus menambah pemakaian inputnya sepanjang penambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya. Sekian penjelasan tentang poster yang saya buat. Semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sudah mendengarkan video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.